Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di acara podcast MAPPKP Ribatul Khail. Kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Yadi. Saya santri kelas 11 IPS Putra, kelas 11 IPS 1 di MAPPKP Ribatul Khail, yang hari ini akan melakukan podcast bersama narasumber kita, yakni Muhammad Hussein Haikal sebagai ketua OSIS, dan saya akan menggali informasi seputar tentang program kerja yang ada di MAPPKP Ribatul Khail. Oke, bisa dijelaskan atau bisa memperkenalkan diri dulu sekalian. Apa kabar Kakak Haikal? Alhamdulillah. Silakan dilanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Haikal. Saya di sini menjabat sebagai ketua OSIS di Madrasah Aliyah PPKP Ribatul Khail, Timbau Tenggarong. Ya, baik, bisa kita lanjutkan, Kakak. Langsung saja kita di sini saya pun ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab ya. Ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apa peran OSIS dalam meningkatkan kedisiplinan dan akhlak siswa? Ya, baik, terima kasih. Jadi itu OSIS memiliki peran yang sangat penting dalam apa tadi? Kedisiplinan dan akhlak. Ya, kedisiplinan dan akhlak. Jadi OSIS itu bisa menjadi contoh yang sangat penting bagi teman-teman yang ada di sekolah. Entah itu dari kegiatan upacara, kita OSIS bisa membimbing teman-teman agar disiplin, entah itu dari barisan, dari tepat waktu. Terus dari kita sholat duha, kita mimpin teman-teman, kita ajak bersolawat, kita ada ngaji, kita ajak sholat bersama-sama. Ya, ya, bisa. Apa ada mungkin bisa yang ditambahkan tentang kedisiplinan dan akhlak siswa? Atau mungkin saya ingin bertanya ya, mungkin ya, boleh. Saya ingin bertanya, apakah ada sanksi tertentu bagi anggota OSIS jikalau OSIS melanggar? Karena kan seperti yang kita tahu ya, bahwasanya OSIS itu menjadi contoh bagi teman-temannya yang lain. Ya, nah, apabila menjadi contoh itu pun melanggar, ternyata apakah ada sanksi tertentu yang ditetapkan oleh OSIS ataupun pembina OSIS? Ya, kemungkinan itu Kakak biasanya ya, misalnya OSIS melakukan kesalahan, itu tidak bisa langsung dari ketua OSIS atau teman-teman OSIS lainnya yang langsung memberikan sanksi terhadap anggota OSIS yang terlibat kesalahan. Itu bisa disanksi oleh pembina OSIS, tergantung pembina OSIS. Ya. Oke, begitu. Terima kasih jawabannya. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya. Bagaimana cara OSIS membangun kekompakan antar sesama anggota? Oh iya. Nah, baik, kemungkinan misalnya sesama anggota ya, kita itu bisa membangun kekompakan antar anggota, entah itu dari kita cara memimpin teman-teman tadi seperti kedisiplinan, kita ajak sesuai divisinya. Ada dari divisi keagamaan yang mengatur untuk seperti kegiatan keagamaan, sholat duha, kita dari habsyi dan lain-lain. Misalnya seperti kegiatan keagamaan itu keagamaan apa, upacara ya. Itu bisa dari ada dari seksi divisi wawasan kebangsaan. Ya, yang memimpin seperti upacara, kegiatan-kegiatan kita di hari-hari nasional, hari Kartini dan hari-hari yang lain. Ya. Terus juga seperti kegiatan rapat evaluasi kinerja OSIS selama 1 bulan. Ya, kelas meet dan lain-lain. Oh, di situ ya, mungkin membangun kekompakan. Iya. Oke. Mungkin sedikit menambahkan ya, bahwasanya yang dimaksud oleh ketua OSIS adalah sebaiknya kita menempatkan yang namanya OSIS itu kan karena kita dipilih itu daripada kemampuan kita masing-masing. Seperti saya diletakkan dalam divisi keagamaan karena jurusan saya sendiri pun mulai dari dulu saya di keagamaan begitu ya. Jadi saya rasa memang pas apa yang beliau katakan, karena memang kita harus meletakkan orang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemampuannya.
Dan disitulah akan terbangun sebuah komunikasi antara satu sama lain ya. Dan saya rasa yang paling penting untuk membangun kekompakan dari semua organisasi termasuk OSIS ya adalah komunikasi antara satu sama lain. Jika komunikasi rusak, ya sudah, apalagi yang mau dijalin ya kan, gitu. Oke, terima kasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan pihak madrasah terhadap kegiatan OSIS? Nah, jadi dari dukungan madrasah ini, Santai. ya, di dukungan madrasah ini sangat bagus. Entah mereka itu dari menyiapkan beberapa fasilitas yang cukup untuk kita kegiatan OSIS, entah itu dari kegiatan seperti kita sekarang ini, seperti kita podcast ini, ya madrasah telah menyiapkan beberapa apa namanya? Ya itulah. Kegiatan apa sih? Kayak Fasilitas, ya betul sekali, fasilitas. Seperti itu ya, seperti ini ya. Ya. Entah itu dukungan dari teman-teman OSIS, kegiatan OSIS ada di luar madrasah selalu bisa, insya Allah bisa memfasilitasi. Ya, dan ada tambahan. Kalau teman dari saya, ya benar sih, saya terkejut ya dengan ini ya. Loh, ada ternyata ruang ini. Jujur ini baru tahu sih. Iya, karena kemarin udah hari keberapa gitu saya diminta buat podcast kan sama beliau. Ya, diminta dari pihak madrasah. Pihak manajemen. Tolong ya podcast gitu tentang putar OSIS. Ya. Pak gitu. Dan saya rasa, ya saya pikir, di mana ya podcastnya, ternyata ada ruang kayak gini loh. Dan baru tahu ini. Iya, baru tahu. Ya, dan saya rasa ya, ini mungkin agak sedikit keluar dari topik, bahwasanya sekolah yang menurut saya paling lengkap ya adalah sekolah MA PKP Baitul Khair, karena di sini itu kita mendapatkan ilmu yang tidak ada di sekolah lain. Saya mendapatkan ilmu yang diajarkan di pondok begitu. Jadi ya enak menurut saya. Jadi kita tuh dapat semuanya, dari ilmu agama, ilmu umum gitu ya. Benar sekali. Lanjut ya. Ya. Ini kayaknya malah saya kebanyakan ngomong, maaf teman-teman. Selanjutnya, bagaimana proses menyusun program kerja OSIS? Nah, ini. Saya tolong menjelaskan. Ya, jadi dalam mengurus program kerja OSIS itu terutama kita pilih dari divisi-divisinya dulu. Dari divisinya seperti saya ketua, ya ada wakil yang selalu berdampingan sama saya, terus juga sekretaris. Sekretaris ini yang bagian catat, dokumentasi dan lain-lain. Pengeluaran pemasukan. Ya, pengeluaran pemasukan dan juga bendahara ya. Nah, terus yang pertama itu ada divisi keagamaan, itu sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk mendapatkan divisi-divisi itu. Divisi keagamaan seperti Anda sekarang ya. Terus ada divisi wawasan kebangsaan, divisi seni dan olahraga, divisi TIK, teknologi informasi dan komunikasi, ya betul sekali. Dan yang terakhir divisi kesehatan. Nah, pokoknya itu masing-masing itu ada program kerjanya. Jadi saya sebagai ketua OSIS, saya yang seperti penanggung jawab di antara semua kegiatan itu. Ya. Oh begitu ya. Jadi mereka tuh ada di bawah naungan, Ya itulah berat menjadi pemimpin ya teman-teman ya. Jadi memang kami kemarin saat baru dilantik sebagai anggota OSIS, kami setiap divisi membuat program kerja sendiri. Nah, itu program kerja itu dirundingkan untuk seluruh anggota OSIS dan siswa-siswa. Dan untuk siswa-siswa juga. Ya. Oke, lanjut untuk yang terakhir. Pesan untuk adik kelas yang ingin bergabung di organisasi OSIS. Pesannya. Pokoknya untuk adik kelas atau calon murid baru ya, bismillah. Ya. Semoga dengan adanya OSIS ini kita itu bisa mendapatkan peran yang kemungkinan ya ada yang mungkin dari SMP atau MTS sebelumnya yang bergabung dengan organisasi, jadi bisa bergabung dengan OSIS. Bisa dilanjutkan bakat ya. Terus juga kalau bisa juga ya calon jadi ketua OSIS. Boleh. Jadi ketua OSIS ya. Saya semangat, terus semangat. Jangan menyerah, terus berdoa apa yang kita inginkan. Ya, bismillah. Awal semua dan bismillah. Oke, terima kasih. Mungkin ya kalau ada sedikit tambahan kakak. Masih ada lah mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang lainnya mungkin ya. Ya, nggak apa-apa. Cuma mungkin saya sedikit ingin menyampaikan aja bahwasanya
setiap kita menjadi seorang pemimpin itu ya nggak mudah, ya kan teman-teman. Iya. Dalam skala apapun ya, dalam skala misalnya seperti kita skala satu sekolah kan. Nah itu pun menurut saya ya, bukannya apa, maksudnya terkadang saya tuh merasa berat gitu. Padahal saya bukan ketua kan, cuman saya terkadang tuh merasa berat gitu. Wah, kayak aku harus jadi contoh gitu kan buat teman-temanku gitu, teman-teman. Iya. Maksudnya ada beban tersendiri lah gitu kan. Iya. Jadi menurut saya pun semua orang itu adalah pemimpin, ya kan? Karena Nabi pun pernah bersabda bahwa semua orang itu adalah pemimpin. Semua orang itu pasti menjadi pemimpin. Yang laki-laki pasti akan menjadi pemimpin, ya. Jadi baik itu dalam rumah tangganya kan. Iya, dalam keluarga. Bagaimana pendapat Anda tentang kepemimpinan? Apakah Anda ada merasa terkadang terbebani dengan Anda sebagai ketua OSIS? Jujur kalau sebenarnya terbebani atau enggak itu sebenarnya terbebani. Bahkan dari seluruh anggota itu merasa terbebani dengan adanya tugas OSIS. Tapi kemarin saya ada bilang kepada teman-teman, dari sini kita belajar. Kita belum tahu kita ke depannya itu gimana. Kita belum tahu kita kerja, belum lagi kita di dunia kerja kita itu pasti ada tekanan-tekanan lain dari luar. Belum lagi kalau kita sudah berkeluarga. Ya benar. Iya benar sekali. Jadi maksud Anda kita bisa melatih kepemimpinan kita mulai dari sini? Iya, mulai dari sini. Mulai dari ya seperti skala kecil. Bisa juga dari ketua kelas gitu. Ya, mungkin kelihatannya sepele kan kalau ketua kelas kan. Cuma ya bisa berdampak bagus. Iya. Iya, emang yang pasti ya pemimpin nggak semudah itu menurut saya ya. Nah. Lanjut ya, mungkin pertanyaan saya selanjutnya. Iya. Boleh ditambahkan? Ini aman kan ya? Aman. Oke. Ini santai. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya. Oh iya. Satu pertanyaan lagi kayaknya ya. Oke, Anda berapa tahun sudah di sini? Maksudnya ini di lingkungan lingkungan PPKP-nya. Oh ya. Jadi di sini tuh saya dari MTS PPKP Ribatul Khail melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah PPKP Ribatul Khail. Jadi sudah hitung-hitung kalau sudah kelas 11 dan ini akhir semester ya. Akhir semester kelas 11 OTW ke kelas 3 berarti sudah 5 tahun. 5 tahun. Iya, betul sekali. Gak kerasa loh, sumpah gak kerasa loh. Saya juga dari dulu sini, saya MTS dulu di sini. Kelas 1, seangkatan sama beliau ini ya. Saya sekelas dari dulu, dari kelas 1 MTS sampai dari sekarang. kelas 1 MTS sampai sekarang. Bahkan satu asrama, satu kamar. Sama satu kamar. Gak kerasa loh, sumpah. Saya dulu kalau pas masih MTS itu, ya saya ngeliat kakak kelas tuh, udah 5 tahun di sini, 6 tahun di sini, kayak lama banget gitu ya. Pas sudah ngerasain sekarang udah 5 tahun, udah tinggal nggak sampai setahun kan lagi lulus sudah kami ini. Kok cepet banget gitu loh. Padahal dulu saya dulu asrama dulu kan, saya dari kelas 1 MTS sampai kelas 1 LE itu saya asrama sama beliau. Bukan lika-likunya sudah dilewatin semua. Di luar nalar. Tapi habis ini kelas 3. Kelas 3 nah. Ya malah bingung sih sekarang ya. Maksudnya kayak kebanyakan orang kan kalau udah lulus SMA tuh kayak ngapain ya gitu kan. Ya, ada yang kerja, ada yang kuliah. Ada yang kerja, kuliah. Nah, itu kesan Anda sekolah di sini selama 5 tahun bagaimana? Kesan saya selama 5 tahun. Jujur kita masuk dari zaman Covid ya. Oh iya benar. Dari 2021. Akhir Covid. Itu kita masuk orangnya dikit tuh. Iya. Bagaimana kesannya? Ya, kesannya tuh sini tuh sangat, menurut saya pribadi itu wah sih. Wah gimana? Sumpah. Wah gimana ya? Apanya wah? Pokoknya kesana tuh banyak. Entah itu dari kita berteman, dari kita menuntut ilmu, kita belajar gitu. Banyak pengalaman. Ya benar. Karena guru-guru sini pun guru-guru senior. Guru-guru senior. Betul. Pak guys, saya terkejut ya dulu pas masuk sini. Ada ibu namanya Bu Yani di MTS itu kan. Beliau tuh saya mengajar di sini mulai tahun 1993. Wah, dihitung-hitung kalau sudah 2023 30 tahun. 33 tahun sudah. Iya, 33 tahun. Apalagi ada yang berhormat tuh Kiai Haji Abdul Ghani. Nah, ya. itu beliau sudah paling sepuh saya rasa. Bahkan beliau pernah jadi kepala sekolah di MTS. Karena ya ini guru-gurunya di sini berpengalaman semua, guys. Emang faktanya begitu, udah berpuluh-puluh tahun mengajar gitu. Jadi tipe murid kayak manapun, guru-guru tuh pasti tahu. Oke, mungkin sekian dulu ya, bisa mungkin dilanjut di lain waktu ya teman-teman. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan informasinya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau memang saya teman-teman merasa saya lebih banyak ngomong, mohon maaf ya. Saya mau orangnya begini ya, saya suka sharing orangnya. Jadi saya tawar Anda gimana sebenarnya? Ya, saya tuh lebih suka sharing, orang suka cerita gitu kan. Oke,
Terima kasih banyak ya. Iya. Semoga Allah meridhoi apa yang kita laksanakan Amin. pada hari ini. Terima kasih, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sini. Oh iya, sini. Salah. Dadah. Terus mata gua.